Masya Allah, ya Allah ya Rahman, Allah jamin tuh beras buat Mbak Lia. Nggak cuman bulan itu, nggak cuman hari itu, tapi untuk 6 bulan ke depan. Ini dari Mbak Lia di Solo. Kita baca sama-sama ya. Assalamualaikum Mbak Mel, waalaikumsalam. Salam kenal, saya saya Lia dari Solo Mbak. Halo Mbak Lia, salam kenal ya. Aku mau ngasih testimoni sholawat nih Mbak. Awal mula aku lihat viti-viti Mbak Mel dari IG dan mencoba untuk praktek satu persatu Mbak. Apalagi sholawat munjiat itu sholawat yang pertama aku dengar langsung ke hati banget rasanya. Aduh, dari tadi nih aku bacain udah 3 video sholawat munjiat terus, Masya Allah. Ini sholawat favorit aku, makanya aku seneng banget nih. Baca lagi. Apalagi sholawat munjiat itu sholawat yang pertama aku dengar langsung ke hati banget rasanya. Dan aku mutusin untuk baca terus sampai lama-lama hafal sendiri, alhamdulillah. Aku bingung mau cerita dari mana nih Mbak. Saking banyaknya hal yang tak terduga yang Allah kasih ke aku. Dari awal dengar munjiat itu hati langsung terenyuh Mbak, dan rasanya pengen baca terus. Tapi aku emang belum bisa banyak, jadi semampuku aja di setiap hari aku baca. Nggak cuma itu Mbak, aku juga ngamalin salawat Jibril dan salawat lainnya. Masya Allah, tabarakallah Mbak, setiap aku kepepet dan bingung harus gimana, Allah itu selalu kasih jalan tak terduga dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Suatu hari aku buka tempat beras, ternyata tinggal sedikit Mbak, mana persediaan dari ortu udah habis, biasanya dikasih orang tua Mbak. Hari ini aku bilang berasnya udah mau habis, ya Allah semoga aku bisa beli beras. Habis itu langsung baca salawat terus, karena memang aku nggak pernah beli beras selama ini Mbak Mel, dan saat itu kondisi keuangan sedang berkurang. Alhamdulillahnya besoknya aku dapat surat dari Pak RT kalau nama suami dapat bantuan beras Mbak dari pemerintah, padahal selama ini tidak pernah dapat bantuan sejenis itu. Ya Allah Mbak Mel, rasanya di hati sangat bersyukur karena berasnya dapat untuk 6 bulan ke depan. Masya Allah. Ya Allah, ini benar-benar bikin terharu. Kuasa Allah benar-benar saya rasakan setelah rutin baca sholawat. Nggak pernah saya target, cuman selalu saya sempatkan sedang kerja, sedang masak, sedang di jalan, tetap ingat sholawat Mbak. Terima kasih Mbak Mel, lantaran viti Mbak Mel aku jadi lebih semangat dan gemar sholawat. Semoga Allah selalu memberi ridho untuk Mbak Mel dan keluarga, amin. Teman-teman, Mbak siapa? Mbak Lia di Solo. Gak pernah lupa sama sholawat. Ingat terus sama Rasulullah. Di jalan, di kendaraan, sambil kerja, sambil masak, sambil ke pasar, sambil ngapain aja. Tidak pernah berhenti. Hatinya, mulutnya, pikirannya mengingat Rasulullah, mengingat Allah dan Rasulnya. Terus baca sholawat. Entar sholawat Jibril, entar sholawat munjiat ya. Mungkin kalau di jalan bacanya sholawat Jibril ya. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Mbak Lia nggak pernah lupa sama Allah dan Rasulnya. Setiap waktu terus membaca sholawat. Maka Allah dan Rasulnya pun nggak lupa sama Mbak Lia. Ketika Mbak Lia butuh banget beras, nggak punya beras, berasnya udah tinggal dikit lagi, biasanya dikasih orang tua. Memang nggak pernah beli nih, biasanya dikasih orang tua nih teman-teman. Kemudian udah mau habis, nggak enak dong kalau minta melulu ya kan. Kalau dikasih ya syukur, kita kan udah berumah tangga, masa minta mulu sama orang tua. Kalau dikasih syukur alhamdulillah, kalau nggak dikasih nggak apa-apa kan gitu ya teman-teman ya. Tapi Masya Allah, ya Allah ya Rahman, Allah jamin tuh beras buat Mbak Lia. Nggak cuman bulan itu, nggak cuman hari itu, tapi untuk 6 bulan ke depan. Tiba-tiba Pak RT telepon, katanya nama suaminya Mbak Lia dapat bantuan beras dari pemerintah. Biasanya nggak pernah dapat bantuan kayak gitu, dan dapatnya langsung beras untuk 6 bulan ke depan. The power of sholawat, dahsyat banget. Teman-teman, hayo, nggak usah kita ragu, sedih, gimana ya Allah, utangku banyak, belum kerja, malah hamil lagi, ya Allah, kan banyak kayak gitu ya. Ya Allah, bagaimana nanti masa depan aku, gimana nanti pas lahiran, gimana nanti, aduh teman-teman, itu belum terjadi. Ayo sholawatan aja. Insya Allah keadaan kita, kondisi kita, hidup kita dijamin sama Allah. Yang penting kita jangan lupain Allah, yang penting kita jangan tinggalin sholawat.
Yang penting kita jangan ninggalin sholat dan terus perbanyak sholawat. Jangan anggot-anggotan baca sholawat ya, baca terus teman-teman. Kalau kita terus baca sholawat, itu jadi benteng diri buat kita. Jadinya kita nggak ninggalin ibadah-ibadah yang lain. Jadi semangat buat baca Quran, ngaji mulu bawaannya. Siapa nih kalian yang kerjaannya pengennya ngaji terus? Komen. Kalau udah kepengen, lakuin langsung, jangan diintar-entar. Karena ada di sekeliling kita nih ya, para setan-setan yang tidak kepengen, yang paling sebel banget ngeliat kita mulai ibadah. Ya, jadinya nanti kita pikir udah nanti aja, ngajinya nantilah, pas sholat zuhur aja sholat zuhur. Ntar sholat zuhur ngantuk, ntar aja pas sholat asar. Ntar aja dah pas maghrib biar lebih afdal, ntar aja isya dah, ntar aja mau tidur dah, akhirnya ketiduran gak ngaji, nyesel deh kita ya. Jadi kalau udah kepengen ngaji, baca langsung walaupun cuma 1 ayat teman-teman. Makanya biasakan di handphonenya ada download aplikasi Quran. Kalau aku biasanya download aplikasi Al-Quran Indonesia, kalian cari di Play Store atau App Store ada. Di situ kan bisa ditandain terakhir kita baca yang mana. Jadi kalau udah baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat itu ditandain gitu, udah terakhir dibaca. Jadi insya Allah kita ingat terus baca Quran dimanapun kita berada. Ya teman-teman ya, baca terus. Tapi kalau lagi haid ya jangan baca ya. Kalau lagi haid mah kita dengerin aja, dengerin baca Quran ya. Masya Allah banget the power of sholawat yang dirasain sama Mbak Lia di Solo. Selamat ya Mbak Lia. Teman-teman kepengen apa? Ngomong sama Allah, minta sama Allah. Lanjut aku baca testimoni berikutnya ya teman-teman. Ini dari Mbak R di Bogor. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya R di Bogor. Salam kenal Mbak Mel. Salam kenal kembali Mbak R. Mbak, saya mau kasih testimoni ya tentang keajaiban sholawat. Awalnya saya tahu sholawat aja, tapi nggak pernah istiqomah membacanya, hanya dibaca sesekali aja. Pas saya lihat video Mbak Mel di YouTube dan saya sering nonton video Mbak Mel, saya jadi termotivasi ikutan membacanya. Saya juga follow IG Mbak Mel. Pertama saya cuma bisa baca salawat Jibril saja karena salawat munjiat belum hafal. Tapi saya berusaha hafalin salawat munjiat, lihat video Mbak Mel tentang salawat munjiat. Alhamdulillah cuma seminggu saya langsung hafal. Tapi sebenarnya jangan dihafalin ya teman-teman, baca aja sering-sering sambil lihat teks, nanti hafal sendiri. Karena aku juga gitu dulu ya. Lanjut, lalu saya amalin setiap hari sehabis sholat, tapi lagi masak antara anak sekolah, nonton TV. Alhamdulillah saya yang IRT biasa pengen punya penghasilan sendiri. Alhamdulillah terwujud Mbak Mel. Saya titip roti di warung mertua sama saudara saya. Alhamdulillah laris manis, setiap hari kayak ada pohon uang Mbak. Terus ada lagi Mbak, ceritanya saya pengen beli AC sama HP karena HP saya udah rusak, LCD-nya kena gitu Mbak. Tapi apa daya belum punya uang karena masih banyak kebutuhan lain yang pokok. Alhamdulillah saya ditawarin mama saya dapat arisan duluan, padahal nomor arisan saya masih lama dapatnya. Alhamdulillah Mbak, sedahsyat itu sholawat. Ya udah Mbak, segitu aja dulu testimoni dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan dan ada salah kata. Terima kasih Mbak Mel sudah jadi inspirasi buat saya. Saya jadi termotivasi biar bisa istiqomah salawat kayak Mbak Mel. Mudah-mudahan Mbak Mel dan keluarga sehat-sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel semangat banget kalau baca nih, kencang banget suaranya ya. Padahal lagi puasa nih, ujung-ujungnya kering nih tenggorokan aku nih. Kemarin aku abis bikin 3 video ya, teriak-teriak, terkapar lumayan, langsung tidur siang-siang ya. Masya Allah banget, the power of salawat dahsyat banget yang dialamin oleh Mbak R di Bogor. Mbak R ini ibu rumah tangga, kepengen banget punya penghasilan. Siapa sih ya yang gak pengen punya penghasilan sendiri? Biar kata ibu rumah tangga, biar kata suami kita ngasih duit, ngejamin kita cukup, bahkan mungkin lebih, tapi tetap aja dong kepengen punya penghasilan sendiri. Kalau punya penghasilan sendiri kan enak ya, kita bebas, kita mau pakai uang kita buat jajan seblak, buat jajanin orang tua, buat jajanin keluarga, atau buat apapun yang kita mau, bebas tanpa perlu kita izin dulu sama suami. Kan duit kita, terserah kita. Uang istri, uang suami, uang istri, ya enggak. Tapi kalau uang suami kita mesti izin dong. Ya kita mau ngasih orang tua misalnya, izin dulu sama suami. Kita mau ngasih apapun kita izin dulu, kecuali kalau misalnya suami kita udah mengizinkan. Udah terserah kamu deh mau kamu pakai apa, pokoknya terserah kamu, yang penting cukup. Nah itu nggak apa-apa ya teman-temannya, yang penting dipakainya yang benar, jangan buat nggak benar ya. Dan Masya Allah banget, mbaknya kepengen banget punya penghasilan sendiri. Akhirnya sejak rajin bersolawat, mulai baca sholawat,
salawat, mulai baca salawat munjiat ya, tadinya salawat Jibril, kemudian baca salawat munjiat setiap hari. Akhirnya mbaknya sama Allah ditunjukin nih, kamu bikin roti, kamu titip roti di warung mertua dan warung saudara. Aku kasih kamu tangan yang ajaib, bikin rotinya enak, jadi laris manis Tanjung Kimpul. Dan Masya Allah rotinya laris manis, Alhamdulillah. Yang penting Mbak, jangan dikurang-kurangin. Orang Indonesia kalau udah laris suka dikurang-kurangin. Dikurangin apanya? Dikurangin bahan-bahannya, jadi rasanya kurang enak ya. Jadi teruslah bikin makanan yang enak. Jadi kalau jualan makanan, kita rasa ini, di lidah kita enak gak sih? Kalau di lidah kita enak, baru kita berani menjual. Jangan kita di lidah aja kita nggak mau makan, terus kita berani-beraninya kita jual, kita jualin gitu loh. Kemudian kita sholawatin misalnya. Ya kita juga mesti introspeksi gitu loh. Misalnya kita bikin asal-asalan, masa kita pengen jualan kita rame pembeli ya teman-temannya. Kalau bisa ya sepadanin gitu loh, bikin yang enak, kemudian kita sambil sholawatin, wah Masya Allah ya, jadi orang beli itu seneng gitu makannya ya, apalagi di makanan. Gak cuma makanan sih, jualan apapun pokoknya kita jual yang terbaik ya, jangan asal-asalan jualannya ya Mbak ya. Karena ini juga kisah dari, pernah aku ceritain ya, Mbak S ya di Cibubur ya, juga pernah tuh sama pengen punya penghasilan sendiri, tapi Masya Allah ya, bukan tapi Alhamdulillah ya, akhirnya dikasih tangan yang ajaib, bisa bikin cireng yang enak, dan cirengnya laris manis Tanjung Kimpul. Akhirnya bisa nabung sedikit demi sedikit, wah senang banget. Insya Allah ya teman-teman. Jadi sekarang nih para ibu rumah tangga jangan berkecil hati, pengen punya penghasilan, udah sholawat aja dulu, minta ditunjukin sama Allah. Apakah nanti seperti Mbak R dan Mbak S ya, ataukah nanti teman-teman bisa jadi apa gitu ya, bisa punya kerjaan apa, dikasih apa. Misalnya teman-teman kayak teman aku nih, teman aku ini dulunya kerja sebagai editor ya. Nah kan dia punya keahlian nih sebagai editor nih, kan bisa kan ngerjain freelance gitu teman-teman. Nah teman aku ini juga sama, baca sholawat, tapi memang bacanya nggak banyak gitu ya, pas ingat dia baca, dan alhamdulillah dapat katanya job-job freelance buat ngedit, kan lumayan dapat penghasilan, bisa dikerjakan dari rumah. Jadi pokoknya nanti sama Allah ditunjukin jalannya, kita mesti gimana, kita mesti apa. Kalaupun kita tetap jadi ibu rumah tangga aja, misalnya kita nggak punya pekerjaan lain, atau kita nggak punya usaha lain, tetap kata Allah, udah kamu mah cakepnya di ibu rumah tangga aja yang baik, yang soleha, ngurusin anak-anak dan suami. Tapi suami dikasih rezeki yang berkah dan berlimpah, sehingga kita bener-bener dicukupkan. Udah kayak yang mau ngapain lagi sih, jualan udah cukupin nih, sama suami udah dibebasin. Uang jajan dari suami beda ya, beda sama uang nafkah dan lain-lain. Uang keperluan rumah beda ya. Kamu bener-bener dikasih uang jajan nih misalnya teman-temannya, yang nih buat jajan kamu sendiri 10 juta di luar dari uang belanja. Uang belanja ada lagi aku siapin tuh, Masya Allah, udah gak perlu kerja lagi, jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar aja ya nggak, Masya Allah. Jadi bisa ibadah lebih banyak lagi di rumah, lebih husuk lagi di rumah ya nggak sih? Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Lia dan juga Mbak R lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya sama Allah, diijabah doa-doanya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin amin rabbal alamin. Yang pada utang-utangnya lunas ya, amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.